motor dan mobil listrik saat ini tentu sudah ada di jalan ya. Kita sudah melihat beberapa kendaraan seperti Hyundai, terus seperti Wuling dan lain-lain yang sudah dipakai oleh masyarakat. Tentu ini masih menjadi konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas, artinya mereka yang sudah punya kendaraan yang cukup banyak, mereka melihat bahwa ini cukup menarik, mobil listrik, dan ini menjadi city car ya. City car artinya bahwa memang dikendarai oleh para apa namanya pengendara kendaraan mobil ini sendiri. Ini dipakai untuk misalnya hanya di sekitar lingkungannya saja atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan untuk motor kita lihat bahwa sebenarnya sudah dipakai oleh pelaku-pelaku usaha seperti Grab, Gojek dan lain-lainnya. Tentu ini untuk menekan biaya operational expense. Dan selain juga misalnya mendukung program pemerintah ini sendiri. Dan secara perlahan kita melihat bahwa penjualan kendaraan berbasis EV atau listrik ini memang sudah mulai ada, tetapi memang secara volume belum banyak, Mbak Zafira. Artinya memang masih terbatas daripada apa komunitas-komunitas atau grade customer sendiri memang belum menjadi suatu apa namanya yang bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat secara luas seperti saat ini yang berbasis bensin. Oke, baik. Tapi untuk tren penggunaan layanan dari perusahaan multi-finance ini sendiri seperti apa? Karena tadi Anda menyampaikan bahwa memang demand-nya masih utamanya dari masyarakat kelas menengah ke atas begitu ya. Tapi sejauh ini seperti apa permintaan akan kendaraan listrik ini juga mendongkrak kinerja dari perusahaan multi-finance, Pak? Ya, kalau kita bertanya kepada dealer-dealer tentunya kembali yang saya katakan penjualan mobil, motor listrik, bahkan truk dan bukan ada bus listrik juga dan lain-lainnya. Memang belum besar. Sampai dengan Juli tahun 2022 data yang saya punya masih sekitar 22.000 unit. Artinya bahwa bahkan belum mencapai angka ratusan ribu. Maka oleh sebab itu kenapa pemerintah juga ingin mempercepat penjualan ini dengan memberikan insentif ya, saya yakin dengan memberikan insentif dan ingin mempunyai target penjualan motor baru sampai dengan tahun 2024 itu ada nilainya kurang lebih secara volume 1 juta motor yang memungkinkan misalnya 400.000 terus 600.000 kalau nggak salah datanya adalah perkiraan sampai dengan 2024 adalah sekitar 1 juta dibagi 2023 dan 2024 dan konversi kendaraan ini sendiri 50.000 di tahun 2023 dan 2024 150.000 unit. Ini adalah terkait motor listrik ini sendiri. Bagaimana mobil tentu ini akan menjadi yang sangat menarik karena supply daripada kendaraan listrik ini sendiri juga kita melihat begitu banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin sedang berdiskusi, sedang menjajaki. Dan sekarang menariknya model-model motor listrik dan lain-lainnya juga tidak lagi didominasi misalnya oleh merek-merek besar, tetapi juga mulai masuk merek-merek baru. Dan menariknya karena memang ini tidak ada engine, ya, hanya baterai, dan ini tentu adalah kembali kepada ketahanan baterai ini sendiri, bagaimana para penjual kendaraan-kendaraan listrik ini bisa memberikan garansi. Yang kita ketahui kalau untuk mobil sudah memberikan garansi sampai dengan 8 tahun. Oke, baik. Tapi sejauh ini evaluasi untuk profil resiko dari nasabah-nasabah yang mengambil pembiayaan untuk kendaraan listrik ini seperti apa, Pak? Sangat kecil, jadi ada beberapa perusahaan pembiayaan yang memang sudah masuk di dalam membiayai mobil listrik. Artinya bukan tidak ada, tetapi kita tidak melihat dan tidak pernah, saya juga tidak pernah mendengar dan artinya bahwa ini nasabah-nasabah yang mungkin mengambil secara pinjaman pembiayaan dan segalanya, semuanya baik-baik saja. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa ini masih menjadi konsumsi, misalnya mobil adalah untuk apa kalangan menengah ke atas dan artinya bahwa kemampuan mereka membayar pasti baik dan mereka menjaga juga apanya namanya reputasi mereka untuk tetap menjadi debitur yang baik dan tidak ada tunggakan. Oke, baik. Artinya dari profil resiko nasabah ini juga tidak terlalu besar begitu ya, Pak ya? Masih sangat baik Iya. begitu ya. Nah, kemudian terakhir Pak, ekspektasi dari Anda khususnya, kemudian juga dari seluruh perusahaan multi-finance ini sendiri dengan subsidi kendaraan listrik yang diberikan oleh pemerintah bisa mendongkrak penjualan ataupun juga demand dari masyarakat terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Ya, ekspektasi saya tentunya adalah mari kita sambut positif era memasuki perubahan bahwa memang mau tidak mau kita akan menuju kepada
kepemilikan kita untuk memiliki mobil listrik, karena tentunya secara operational expense akan menjadi lebih murah, kita nggak perlu ke bengkel dan lain-lainnya. Tetapi tentu kembali lagi ke masing-masing debitur, ke masing-masing kantong debitur masing-masing atau konsumen masing-masing melihat pertumbuhan dan perkembangan motor dan mobil listrik ini ke depan Indonesia. Dan tentu kita juga mendapatkan informasi dan proyeksi bahwa ini akan bertahap. Tapi yang kita ketahui di Indonesia ini juga produsen-produsen daripada mobil, terutama untuk mobil, dia tidak langsung mengkonversi menjadi listrik, tapi melakukan kombinasi yang kita kenal dengan hybrid. Hybrid ini juga sudah mulai diperkenalkan dan artinya sudah mulai cukup banyak juga ada di pasar, yaitu ada bensinnya, ada baterainya. Nah, semoga kita bisa menuju ke arah yang lebih baik, ramah lingkungan di dalam memakai kendaraan di masa yang akan datang, dan pemerintah juga kita harapkan dapat membangun apa namanya charging station atau SPKLU di berbagai tempat, karena infrastruktur jalanan kita juga di pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah semakin baik ya, kita sudah semakin enak jalan, misalnya dari Jakarta ke Surabaya juga sudah nyaman. Tentunya mungkin nanti ada SPKLU atau charging station yang bisa kita tidak hanya kita pakai di dalam kota, tapi kita bisa membawa kendaraan itu keluar kota tanpa rasa khawatir untuk bagaimana kalau pas baterainya sudah habis.